Halo dulur, Bang Dikson nongol lagi nih. Gimana kabar kalian? Semua aman ya? Sebelumnya makasih nih buat dulur-dulur yang masih pantengin channel ini. Bagi yang baru gabung, Aisyah kamana wae. Oke, kali ini Bang Dikson bakal bawain salah satu alur cerita film zombie favorit aneh nih. Bergenre horor, komedi romantis. Film ini berjudul Warm Bodies. Dirilis tahun 2013, film besutan Jonathan Levin ini diadaptasi dari sebuah novel karangan Isaac Marion dengan judul yang sama yaitu Warm Bodies. Dibintangi oleh aktris-aktris dan aktor-aktor hiap seperti Nicholas Hoult, Teresa Palmer, dan aktor lainnya. Film ini bercerita tentang kisah cinta zombie dengan seorang cewek manusia. Gimana keseruannya? Yuk capcus ke filmnya. Tarik jabrik! Diceritakan telah terjadi wabah zombie sekitar 8 tahun yang lalu. Tak dijelaskan secara detail asal mula wabah zombie ini. Yang pasti, manusia-manusia yang tersisa dan selamat dari wabah zombie ini membangun sebuah dinding pemisah antara zombie dan manusia. Ini R, zombie yang lagi jalan-jalan di bandara beserta zombie-zombie lainnya. Layaknya zombie pada umumnya, gerakan mereka kaku dan hanya bisa mengeram. Meskipun begitu, mereka masih punya sedikit ingatan mengenai masa lalunya. Makhluk aneh ini adalah Bonis. Mereka adalah zombie buas yang dulunya seperti manusia, namun telah berevolusi dan merupakan tingkat akhir perubahan zombie. R tinggal di sebuah pesawat. Dia suka banget dengerin lagu dari Piringan Hitam. Aneh juga ya hobinya. Di suatu siang, R menemui temannya M dan mengajaknya hunting otak manusia yang mana merupakan makanan favorit zombie R. RM beserta segerombolan zombie lainnya segera capcus ke kota. Di tempat lain, pemimpin dari pasukan pelindung benteng terakhir yaitu Kolonel Grigio menugaskan sekelompok anak muda untuk mencari persediaan obat di kota zombie. But first, a word of caution. Whether they were your mother or your... Singkat cerita, sampailah mereka di tempat tujuan. Saat sedang mengambil persediaan obat-obatan, mereka mendengar suara dari luar dan bersiaga. Suasana pun hening dan... Ternyata itu merupakan R dan kawanan zombinya. Pertarungan pun terjadi. Namun R tak bisa memalingkan pandangannya dari Julie. Nampaknya pesona Julie telah memikat hati R. Lagi enak-enak Hokcai, R ditembak oleh Perry. Dia lantas membunuh Perry dan makanin otaknya. R melihat memori dan kenangan Perry. Di sini dijelaskan, jika seorang zombie memakan otak korbannya, si zombie akan dapat mengingat memori-memori korbannya. Itulah mengapa para zombie yang hanya punya sedikit memori sangat suka makan otak manusia. Sedangkan, jika zombie tak makan otak korbannya, mereka akan jadi zombie selanjutnya. Ya, gitu deh pokoknya. Otak dimakan mati, gak dimakan jadi zombie. Sama-sama gak enak juga ya kan? Lanjut. Perlahan R mendekati Julie yang udah kehabisan peluru dan hanya bisa pasrah. Bukannya dimakan, Julie malah dibaluri darah R yang membuat bau manusianya hilang. Hal itu membuat Julie tak diincar lagi. Kejadian itu dilihat oleh Nora, temannya yang selamat berkat bersembunyi di bawah meja. Julie pun dibawa R ke tempat R tinggal. Modus banget dah si R. Di dalam pesawat, Julie masih sangat ketakutan. Melihat sifat R yang agak manusiawi dan bersikap baik tak seperti zombie lainnya. Julie pun tenang. Tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi, di mana jantung R kembali berdetak. Entah apa yang terjadi. Ya, mungkin karena dia mempunyai perasaan sama si Julie.
Esok paginya, Julie meminta agar Ar melepasnya. Ar menolak dengan alasan situasinya belum aman. Just let me go. Julie yang lapar meminta Ar untuk membawakannya makanan. Demi cinta, apapun tak lakoni ya kan? Setelah Ar pergi, Julie langsung kabur. Tapi dia tak bisa kemana-mana karena zombie-zombie berkeliaran. Bau manusianya memancing zombie datang dan membuat Julie terpojok. Dan tiba-tiba Ar datang dan menyelamatkannya lagi. Dia mengoleskan sedikit darah zombinya untuk menyamarkan bau manusia Julie. Dia juga menyuruh Julie untuk berpura-pura jadi zombie. Tapi malah aneh dan berlebihan. Singkat cerita, mereka pun kembali ke pesawat. Setelah sekian lama, Julie merasakan nikmatnya makanan manusia lagi. Setelah itu, Julie meminta Ar untuk mengantarnya pulang. Ar bilang untuk menunggu beberapa hari sampai situasinya aman dan zombie melupakan kehadiran Julie. Padahal itu cuma akal-akalan Ar aja yang gak mau jauh-jauh sama Julie. Mau tak mau, Julie pun menerimanya. Untuk mengisi waktu, mereka pun bersenang-senang, melakukan hal konyol dan tertawa bersama-sama. Hingga tanpa disadari, mereka pun menjadi sangat akrab. Di suatu malam, saat Julie udah tidur, dia menatapnya sambil merasa iri melihat manusia yang bisa tidur nyenyak. Tak seperti zombie yang tak bisa tidur. Ar lantas pergi ke tempat pilot dan kembali memakan sisa otak dari Perry. Ar melihat kenangan Perry dan sangat menikmatinya. Namun, dia merasa bersalah saat melihat momen di mana Perry mati. Ar pun memuntahkannya kembali otak Perry tersebut. Saat menoleh ke belakang, Ar tak melihat Julie. Ternyata Julie dibawa oleh M dan kawanan zombie yang lain untuk dimakan. Ar datang dan kembali menyelamatkan Julie. Di sana, M meminta Ar untuk memakan Julie. Tentu saja Ar menolaknya dan tiba-tiba Bonis datang karena mencium aroma manusia Julie. Ar dan Julie segera kabur, namun mereka kembali dihadang Bonis lainnya. Untungnya M datang dan menabrak Bonis tersebut. M lantas mengajak Julie dan Ar pergi. Mereka pun sampai di tempat parkir dan hendak kabur menggunakan mobil. Mereka kembali dihadang segerombolan zombie lain. Saat terdesak, Julie memegang tangan Ar, dan tiba-tiba para zombie terdiam dan akhirnya mereka membiarkan Ar dan Julie pergi. Di tengah perjalanan, Julie yang kedinginan akibat hujan memutuskan untuk berhenti di sebuah rumah yang dia kira aman. Julie yang trauma sama zombie mengajak Ar untuk tidur bersamanya. Tapi beda tempat ya. You could sleep in there. Julie di kasur, sementara Ar di lantai. Ya, zombie mah nggak tidur ini ya kan? Di atas, mereka melihat ayah Julie dan pasukan lainnya yang tengah berpatroli sambil mencari keberadaan Julie. And you just be gone. Namun Julie memutuskan untuk tak menemuinya karena dia takut keselamatan Ar akan terancam. Di tempat lain, M dan zombie yang lainnya melihat sebuah gambar manusia yang sedang berpegangan tangan. Seketika M mengingat kembali sedikit memori masa lalunya. Nampaknya tak hanya M saja, semua zombie lain pun merasakan hal yang sama. Anehnya, jantung para zombie ini mulai berdetak kembali. Mungkin semua itu dipicu oleh Julie dan Ar yang berpegangan tangan di parkiran sebelum kabur. Dan tiba-tiba para Bonis muncul dan kelihatan tidak suka melihat kejadian ini. Scene berpindah ke Ar dan Julie. Sebelum tidur, Ar mengakui bahwa dialah yang telah membunuh Perry. Hal itu membuat Julie kesal dan segera tidur. Sementara itu, untuk pertama kalinya setelah menjadi zombie, Ar tertidur layaknya manusia.
Tak hanya itu, dia juga bermimpi. What would you want to do? Saat terbangun, Ar tak mendapati Julie di rumah. Ternyata Julie meninggalkan Ar sendirian dan kembali ke dalam benteng. Ar tentu saja sangat sedih dan merasa patah tulang. Patah hati. Kasihan banget si Ar ini. Ditinggal pergi pas lagi sayang-sayangnya tuh. Kayak kamu. Julie akhirnya dapat bertemu dengan ayahnya lagi, sedangkan Ar memutuskan kembali. Di jalan, dia bertemu M dan zombie lainnya. M menceritakan kejadian yang ia alami pada R, di mana M beserta zombie yang lainnya telah berubah dan dapat mengingat sedikit memori tentang masa lalu mereka. R sangat senang, namun kini masalahnya para Bonis mengincar R dan Julie. Bonis. He started. R pun memutuskan menyelinap ke dalam benteng dan menemui Julie lewat jalan rahasia yang digunakan oleh Julie dan Perry dulu. R mengetahui hal itu lewat kenangan dari otak Perry yang ia makan. Di rumah, Julie menceritakan semua pengalamannya bersama R pada temannya Nora, di mana Julie nampaknya telah jatuh cinta dan sangat merindukan teman zombinya itu. Di sisi lain, R berhasil menyelinap dan sampai di depan rumah Julie. Julie yang kebetulan lagi ngaso di luar sangat kaget melihat R dan segera membawanya masuk. Do that. It's dangerous. Di kamar, Nora yang penasaran mewawancari R layaknya Jeremy Teti SCTV. Nora pun bingung melihat R yang bisa berbicara dan tidak bau seperti zombie lainnya. R lalu memberitahukan alasannya menemui Julie di mana para Bonis berencana untuk menyerang manusia ke dalam benteng. R ingin mereka melaporkan hal ini pada ayah Julie yang merupakan komandan pasukan. Bonis chasing me. Dengan ide Nora, R di makeover sedemikian rupa agar terlihat seperti manusia. Mereka akhirnya pergi ke tempat ayah Julie. Ternyata para pasukan manusia telah mengetahui rencana para Bonis yang ingin menyerang manusia. Di sana Julie menjelaskan bahwa para zombie telah berubah dan dapat menyembuhkan diri mereka sendiri. Tentu saja, Kolonel Grigio tak percaya. R pun mengungkapkan jati dirinya. Seketika, Kolonel Grigio menodongkan senjata dan bermaksud menembak mati R. We want to help. Julie, I have to go. R dan Julie segera pergi dari tempat itu dan menemui M beserta zombie lainnya. Saat para Bonis tiba, M menyuruh R untuk melindungi Julie dengan taruhan nyawanya sendiri, sementara M menahan Bonis. Karena kalah jumlah, beberapa Bonis berhasil mengejar R dan Julie. Di tempat M, para tentara kebingungan melihat pertarungan zombie dan para Bonis. Akhirnya mereka memutuskan untuk membantu M mengalahkan para Bonis dan melaporkan kejadian tersebut pada Kolonel Grigio. Di tempat lain, R dan Julie terpojok. Mereka tak punya tempat untuk kabur lagi. R meyakinkan Julie bahwa dia akan melindunginya dan... Kepala R terbentur pada tembok kolam yang membuatnya pingsan. Julie mencoba untuk menyadarkannya. Dan tiba-tiba, ia ditembak oleh Kolonel Grigio. Julie, move now. Namun, tiba-tiba R mengeluarkan darah dari lukanya. Itu membuktikan bahwa R kini telah berubah kembali menjadi manusia. Dan pada akhirnya, Julie berhasil meyakinkan ayahnya mengenai para zombie yang kini telah berubah. Kolonel Grigio pun percaya dan lantas membawa R ke rumah sakit untuk disembuhkan. Sementara itu, M dan para pasukan manusia berhasil membabat habis para Bonis. Kini, zombie baik dan manusia akhirnya bisa hidup berdampingan. Semuanya happy, termasuk R dan Julie yang lagi mojok berduaan sambil melihat tembok penghalang dihancurkan. Dan film pun tamat. Oke, sampai di sini dulu ya alur cerita film Warm Bodies.
Sampai ketemu lagi di channel ini, tentunya bersama Bang Dickson yang ganteng mempesona ini. Terima kasih bagi kalian yang terus stay di channel ini. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Kasih tahu kakak, adik, emak, bapak, kakek, nenek, tetangga, temen, semuanya deh pokoknya. Biar Bang Dickson makin semangat bikin kontennya ya. Dan adios.